Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin yang simple-simple saja ya teman-teman. Karena saya itu sebenarnya belum pernah bikin puding dengan ukuran sebesar ini. Tapi walaupun puding ini cuman puding yang sederhana saja, hanya sekedar jelly saja, dia tetap terlihat cantik, menarik, elegan, dan enak banget karena kita pakai loyangnya tuh yang cantik banget. Dan loyangnya ini tidak mahal teman-teman, karena ini adalah loyang khusus untuk puding ataupun bolu kukus. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Caranya sederhana sekali. Saya ada gula 150 gram yang saya tambahkan dengan satu bungkus Nutrijel yang 15 gram. Dan ini kita akan aduk-aduk sampai Nutrijelnya tercampur dengan gula. Kita akan tambahkan dengan air putih sebanyak 700 gram dan kita akan masak sampai dia tuh hampir mendidih, tapi jangan sampai mendidih ya. Kalau sudah hampir mendidih baru kita tambahkan dengan perasa yang buah-buahannya itu ya. Itu yang saya bikin pertama adalah yang warna stroberi, yang kedua yang saya bikin rasa anggur. Karena ini adalah pertama kali saya bikin jelly dan pertama kali juga saya bikin puding-pudingan. Mohon maaf teman-teman kalau agak lucu ya. Tadinya saya pengen bikin marmer gitu. Saya pikir bisa jadi marmer. Ternyata ya hasilnya seperti ini ya. Karena ini cairan, jadi dia menyatu semuanya. Tapi kalau dilihat dengan baik di bawah cahaya matahari kelihatan ya teman-teman, ada warna ungu dan warna pinknya. Nah ini gampang banget, dia akan set dengan sendirinya, apalagi kalau kalian taruh kulkas. Hasilnya cantik banget ya. Sekarang saya bikin lagi teman-teman. Nah ini bawahnya saya kasih es batu supaya jelinya lebih cepat dia padat. Jadi kita bisa bikin layer di atasnya sehingga akan tercipta marmernya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya teman-teman. Dia butuh waktu, butuh proses untuk jelinya ini bisa padat. Nah itu yang saya nggak sabar. Akhirnya ya saya tuanglah sesuka-sukanya saya, beginilah jadinya. Ini kalau jelinya yang belum dicampur dia sudah beku, bisa dipanasin lagi ya. Nanti dia akan mencair lagi dengan sendirinya, gampang sekali. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Udah selesai eksperimen saya untuk bikin jelly atau puding? Belum. Sekarang kita akan bikin satu lagi. Kita akan bikin puding roti. Nah ini roti tawarnya saya bikin setengah resep, tapi nanti saya akan tulis satu resep ya teman-teman. Karena kalau setengah resep pudingnya ini ya nggak cukup untuk satu itu loyangnya. Jadi satu loyang ini harus 2 resep. Untuk puding roti ini resepnya 200 gram roti tawar, 1 saset agar-agar yang 7 gram dan 1 saset jelly Nutrijel yang 15 gram. Dan juga kita pakai 200 gram gula pasir, 200 gram coklat putih atau disisi. Disisinya ini sebaiknya kita pakainya nanti terakhir saja, tidak perlu dipakai sekarang karena dia akan halus pada saat airnya sudah panas. Sekarang susunya kita akan haluskan dengan chopper atau food processor atau dengan mixer. Di sini saya pakai chopper yang saya campur dengan susu cair sebanyak 1 liter dan air putih sebanyak 700 gram. Kemudian ini akan kita masak sampai dia hampir mendidih. Dan untuk jelinya di sini saya pakai jelly rasa anggur. Karena warnanya sedikit kurang keluar, jadi saya tambahkan sedikit pewarna ungu ya teman-teman.
Nah, ini bagian yang ngeselin teman-teman. Saya pikir karena puding roti ini kan dia sedikit padat, sedikit lebih kental gitu, jadi mungkin bisa untuk saya campur dengan jelly ini supaya bisa menghasilkan gradasi warna, menghasilkan efek marmer gitu ya. Ternyata saya salah ya, begitu saya masukin semuanya mencampur jadi satu, akhirnya ya udah saya gabungin aja jadi satu semuanya, dan rasanya tuh ternyata enak banget ya teman-teman. Yang ada rotinya, puding roti ini dia lebih padat, tidak seperti jelly. Pokoknya dia puding, lembut rasanya dan enak. Jadi nanti kalau kalian mau bikin, kalian bikin, saya kan ini bikin setengah resep, satu resep yang puding roti dan satu resep jelly. Nanti kalau kalian mau bikin, kalian bikin puding rotinya saja. Nah ini teman-teman yang sudah beku dan sudah besok, hasilnya lumayan cantik ya, karena cetakannya tuh cantik banget. Untuk rasanya gak usah khawatir, rasanya enak. Terutama untuk jelinya saya suka banget, karena saya suka jelly dan anak-anak pasti suka jelly yang bukan pudingnya, jelly bener-bener jelly Nutrijel itu dimakannya enak, kenyal-kenyal gitu. Nah, masih belum selesai eksperimen saya teman-teman. Sekarang kita akan bikin lagi eksperimen dengan mencampurkan kedua bahan ini, kedua bentuk puding ini kita jadikan satu. Cuman kalau yang ini kan dia lembek banget ya teman-teman. Kalau kalian, karena setengah saya pakai puding roti, setengah saya pakai jelly. Kalau kalian dua-duanya resep puding roti, maka hasilnya dia akan lebih keras dari ini. Jadi sekarang pudingnya masing-masing saya bagi dua, dan masing-masing semuanya saya potong kecil-kecil seperti ini. Yang satu pasang saya akan simpan di kulkas, yang satu pasang lagi akan saya lelehkan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Saya lelehkan yang anggur, yang jelly, kemudian puding rotinya saya potong-potong. Nah, ini sudah set teman-teman, tapi karena saya cuma punya cetakannya satu, jadi dia belum benar-benar sempurna set. Udah saya keluarin ya. Saya sudah, karena cetakannya mau saya pakai lagi untuk bikin puding yang satunya lagi. Jadi hasilnya dia bentuknya kurang kokoh. Sebenarnya ini video dibuang sayang ya teman-teman. Saya cuma ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa saya ini juga sama seperti kalian, masih dalam tahap belajar. Tidak semua resep, semua jenis kue, semua jenis makanan saya bisa gitu. Kayak puding ini, padahal puding gampang kan, tapi saya nggak pinter. Tapi kalau kita masih mau belajar terus, pasti lama-lama saya akan pinter, bener nggak? Nah, jadi nanti kalau kapan-kapan ada waktu lagi, saya akan belajar lagi bikin puding. Sampai jumpa teman-teman, videonya cukup di sini saja supaya kalian tidak terlalu pusing. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.